Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berkumpul bersama untuk ngobrol bareng. Sebelum kita melangkah jauh, semoga para guru, para orang tua, para teman-teman yang mendengarkan acara ini diberi tetapnya iman, terangnya hati, manfaat barokah dan selamat baik di dunia maupun akhirat. Al-Fatihah. Pada malam hari ini kita akan ngobrol bersama beliau di sebelah kiri saya, yaitu Cak Mus. Beliau ini founder dari Kampung Dolanan. Mungkin teman-teman yang berada di Surabaya tidak asing lagi mendengar istilah Kampung Dolanan, karena Kampung Dolanan sudah memiliki jam terbang tinggi baik nasional maupun internasional. Di sebelah kanan saya ada Mas Boim. Beliau juga salah satu dari anggota ATI Surabaya. Menarik ketika bicara Kampung Dolanan, tapi untuk awal kita nggak akan membahas Kampung Dolanannya, tapi kita lebih tertarik pada figur Cak Mus. Kenapa? Jadi gini, kemarin saya lihat CV-nya dari Cak Mus. Beliau ini lulusan dari sarjana ITS. Ya, beliau lulusan dari sarjana ITS. Kemudian dilihat secara fisik juga tampan. Artinya beliau sebenarnya bisa berpeluang lebih besar untuk menjangkau karir di perusahaan. Tapi beliau lebih memilih untuk mengabdikan dirinya untuk pemberdayaan masyarakat, mungkin di kampung beliau tinggal. Nah, itu kenapa? Ya, ada nasihat lah. Jadi saya ini hanya sebagai pion sebetulnya, pion dari amanah-amanah guru saya. Guru saya itu bilang begini, Mus, ketika kamu tidak bisa membangun Indonesia yang begitu besar, maka bangunlah Indonesiamu yang kecil dan mulailah dari kampung halamanmu. Nah, ketika guru saya menturunkan kayak gitu, wah itu sebuah nasihat yang memang benar-benar bisa dikatakan perlu dilakukan, karena kalau misalkan bangun Indonesia saya siapa gitu kan. Terus kalau misalkan bangun provinsi saya juga siapa, bangun kota saya juga siapa. Akhirnya yang bisa dibangun ya melalui Surabaya di kampung halaman saya sendiri gitu kan, karena sudah puluhan tahun saya tinggal di sana. Ada sekitar mungkin 20-an tahun saya tinggal di sana, masa saya nggak memberikan sesuatu untuk kampung kayak gitu kan. Jadi berbekal dari nasihat guru saya itu yang akhirnya membuat saya beraktivitas di kampung dengan sasarannya mulai dari anak-anak pendekatannya sampai ke ibu-ibunya, dan bisa berkembang, harapannya bisa berkembang ke RT-RT yang lain dengan dampak yang lebih luas. Dari situ bisa bangun Surabaya, terus kemudian berkembang dan sebagainya. Kampung Dolanan. Cak Mus ini merintis Kampung Dolanan mulai tahun berapa? Tahun 2016. Tahun 2016. Jadi lulus kuliah langsung ya, atau ada kegiatan lain dulu? Sebetulnya kalau misalkan dari jalur kuliah itu kan melenceng gitu kan. Ya. Makanya ketika saya ditanya kuliah di mana dulu, kuliah di ITS, ambil apa, ambil hikmahnya gitu kan. karena emang nggak kepake secara akademis, tapi kepake secara sosialnya di sana gitu. Jadi ketika kita berteman dengan siapa, itu akan menentukan kamu kedepannya seperti apa kayak gitu. Jadi waktu itu saya berada di ITS bersama teman-teman yang peduli juga dengan masyarakat. Konsentrasinya waktu itu adalah terkait pendidikan, dimana kalau misalkan ngomong tentang pendidikan, ITS itu merupakan sebuah kampus yang ya kampus paling tersohor gitu ya di Indonesia gitu kan. Tapi di sekelilingnya kampus, katakanlah di daerah Kebote, pendidikannya masih ada yang mereka anak-anak yang belum sekolah kayak gitu. Akhirnya di sana terjun ke masyarakat untuk memberikan edukasi kayak gitu, mengajar dengan teman-teman ITS yang lain. Terus kemudian berkembang di kawasan Beratang, saya ngajar lagi di sana. Terus ketemu dengan anak-anak buta, terus ketemu sampai di ranah pergerakan rehabilitasi doli.
di kawasan ekslokalisasi Doli yang merupakan terbesar ya, tempat prostitusi terbesar se-Asia Tenggara waktu itu, berhasil ditutup terus kemudian dikembangkan menjadi dulunya kampung maksiat menjadi kampung yang penuh manfaat kayak gitu. Terus setelah dari sana nasihat guru saya akhirnya dari situ baru beraktivitas di kampung tempat saya tinggal kayak gitu. Jadi kalau misalkan secara aktivitas di masyarakat ya mulainya dari tahun 2010. Mulainya dari tahun 2010 berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, dan kemudian nasihat guru saya itu saya pegang, mencoba untuk membangun Indonesia mulai dari kampung halaman dan harapannya bisa berdampak sampai ke luas. Jadi gini yang menarik, biasanya yang sering terjadi itu ketika ada seorang pemuda yang aktif, itu mayoritas dari mereka ini di kampung tempat tinggalnya itu jarang produktif, atau mereka nanti lebih memilih keluar untuk mengembangkan potensi yang dimiliki. Nah, Cak Mus sendiri yang menarik, beliau ini malah lebih memilih mengembangkan kampung tempat tinggalnya, yang mungkin di situ ada beberapa yang ada semacam gesekan sosial dan lain-lain. Ternyata Cak Mus ini merintis Kampung Dolanan tahun 2015, namun beliau sejak tahun 2010 sudah berkelana dari kampung ke kampung yang pada akhirnya kembali lagi. Saya tadi sempat scroll dari sosmed media Kampung Dolanan. Ternyata Cak Mus kemarin sempat diundang sebagai pemateri di salah satu program Dinas Pendidikan. Kementerian itu tentang pelajar Pancasila melalui permainan tradisional. Nah, itu bisa sedikit dijelaskan. Kok bisa sampai main pakai tradisional, kok nggak pakai media yang lain? Jadi menariknya kalau kita ngomongin permainan tradisional itu, kalau misalkan dicari di Al-Quran, kehidupan di dunia itu hanya permainan dan sedekah gurau kan, ya kan. Nah itu nanti dicari. Jadi berangkat dari situ bahwa semua aktivitas kita di dunia ini ya tentang itu sebetulnya, tentang permainan dan sedekah gurau. Jadi kalau misalkan kita ngomongin katakanlah petak umpet ya, petak umpet, tahu permainan petak umpet kan, tekong-tekongan lah kayak gini, tekong-tekongan, deli-delian, sepak tekon dan sebagainya gitu kan. Dan semua orang yang ada sekarang itu sedang bermain petak umpet. Saya misalkan katakanlah sebagai penggeraknya Kampung Dolanan, saya sedang bersembunyi dengan dalih bahwa saya sebagai penggeraknya di Kampung Dolanan. Supir taksi juga bersembunyi sebagai supir taksi. Tukang kayu juga bersembunyi sebagai tukang kayu gitu kan. Dan pada akhirnya nanti ketika semuanya kena, akhirnya kemudian mereka mati dan akan kembali ke Tuhan. Dan itu filosofi permainan yang di awal banget. Kalau misalkan kita ngomongin permainan, pasti kita mengenal yang namanya Hum Pimpa gitu kan, mantra dolanan, kalau kami nyebutnya mantra dolanan. Hum Pimpa Layung Kampreng. Ada yang meneliti terkait itu juga. Jadi Hum itu berasal dari bahasa Sanskerta. Beliau mencoba untuk meneliti, ternyata berasalnya dari kata hum hua hua gitu kan. Artinya Tuhan. Domir. Domir. Ini lari pondok. Nah itu penelitiannya beliau menuturkan kayak gitu. Terus Hum Pimpa Layung dari Tuhan, katanya ya, dari Tuhan kembali lagi ke Tuhan. Hum Pimpa Layung Kampreng. Ya sudah, akhirnya di Kampreng itu kita semua dalam sebuah konteks permainan ya pasrah gitu kan, berpasrah pada Allah, berpasrah pada permainan, karena hidup ini hanya permainan di sebuah gurau. Nah, kalau misalnya saya menyampaikan kayak gitu, berarti kan memang dari segi permainannya itu sangat luar biasa gitu kan, sangat luar biasa, dan pasti akan berdampak positif banget terhadap siapapun. Saya mengalami itu, soalnya saya mengalami perubahan yang positif ketika mencoba untuk menyelami terkait permainan tradisional. Jadi permainan tradisional ini justru yang menyadarkan saya, membuat saya berubah, membuat saya menjadi lebih baik dari sebelumnya, hingga akhirnya menjadi posisi yang sekarang ini. Sampai saya benar-benar berani berkomunikasi dengan orang gitu kan, berkomunikasi dengan orang juga berani, bertutur kata yang baik itu seperti apa juga bisa melalui ini gitu. Karena kalau kita ngomongin tentang permainan tradisional itu ada 3 unsur. Kayak ini bahasanya teman-teman pegiat permainan tradisional gitu, saya Indonesia. Ketika kita ngomong permainan tradisional itu kita akan mengenal tentang diri kita, terus kita akan bisa mengenal alam dan lingkungan sekitar kita,
dan yang ketiga ini Tuhan. Semua aktivitas yang ada di dunia ini berkaitan dengan tiga hal ini, diri, alam, dan Tuhan. Simbol. Ya ini mengingatkan aja gitu kan, hanya mengingatkan hal ini, diri, alam, dan Tuhan. Menarik. Ya mungkin menarik yang diutarakan dari Cak Mus ini. Kembali ini tadi kan kita lupa mengingatkan ini acara suluk Nusantara. Nah, suluk sendiri ini kan istilahnya kan menempuh, yang artinya menempuh perjalanan menuju Allah. Sama yang diutarakan analogi dari Cak Mus tadi. Kita hidup ini sebenarnya seorang salik semua. Kalau Cak Mus dia mengabdikan dirinya ke merawat warisan leluhur melalui permainan tradisional untuk mengenalkan ke anak-anak nilai-nilai kebaikan melalui media tadi permainan tradisional. Nanti ada seorang bersih-bersih itu juga sama, dia mengabdikan hidupnya untuk kembali pada Tuhan melalui kebersihan. Jadi kembali Cak Mus tadi saya sempat menyinggung tentang konsep pendidikan. Jadi gini, sering kita melihat paradigma masyarakat sekarang khususnya Indonesia ini kan melihat pendidikan itu sesuatu yang serius. Pendidikan belajar. Nah, sedangkan dolanan permainannya sesuatu yang menyenangkan atau ada yang menggeser selengengan. Nah ini kalau melihat temanya yang kemarin diikuti oleh Cak Mus ini kan kok bisa apa ya, menyatu. Padahal ini seharusnya bertolak belakang. Itu gimana? Ada pemersatu ketika kita ngomong tentang permainan. Nah ini saya ambil dari guru saya yang namanya anak-anak gitu kan. Ketika mereka bermain itu mereka bermainnya tidak main-main. Bermainnya tidak main-main ya. Tidak Bermainnya tidak main-main. Mana letak mainnya di sana? Nggak ada. Jadi bermainnya mereka yang serius gitu kan, bermainnya mereka yang serius, versinya mereka yang memang benar di ranahnya mereka, anak-anak yang memang benar-benar serius dalam bermain gitu kan. Dan bermain itu juga melebihi dari segi permainan itu sendiri gitu. Jadi kalau misalkan kita ngomong tentang permainan, kita menyangka nggak sih ternyata maknanya dari Om Pimpa Alaium Gambreng itu dari Tuhan kembali Tuhan dan hiduplah berpasrah sama Tuhan, kayak gitu kan, nggak menyangka gitu kan. Ternyata kata-kata itu sudah disampaikan dan diajarkan oleh nenek moyang kita dari dulu. Hanya saja ketika dibawa sekarang taunya Om Pimpa Alaium Gambreng gitu, punyanya permainan aja gitu kan. Memang ada pergeseran pergeseran filosofi yang tak tersampaikan sampai di bawah gitu. Kalau misalkan kita ngomongin tentang perubahan zaman, itu ada di permainan. Namanya permainan egrang batok kelapa. Tahu egrang batok kelapa ya? Egrang batok kelapa. Jadi pakai batok kelapa, yang pakai tali. Pakai tali betul. Nah, pakai tali. Nah, kalau misalnya kita ngomongin egrang batok kelapa, terus ini disambung dengan tali, seret sampai nyambungnya ke sini kan. Kalau misalkan batok kelapa itu digabungkan, itu kan seperti bulat. Bulat ini diibaratkan seperti bumi. Bumi yang bentuknya bulat, terus kemudian dibelah ya, seret ditaruh sini. Dimana kalau misalkan mainnya itu kan jempol sama telunjuknya dikaitkan dengan tali, terus kemudian kita maju ke depan atau berhenti di situ atau mundur ke belakang gitu kan. Nah, di ini tadi diibaratkan bumi, seret main. Ada manusia menginjakkan kaki di bumi kan, bahwa bumi itu memang dibuat untuk manusia gitu kan ya. Terus aktivitas manusia ini maju ke depan atau masa depan, kondisi berhenti misalkan kondisi yang sekarang atau mundur masa lalu, itu tergantung sama yang di atas. Coba praktekin kita main egrang batok kelapa. Tergantung yang mengendalikan yang di atas gitu kan. Dan sama. Jadi filosofi-filosofi yang seperti itu seperti ini. Diri, alam, dan Tuhan. Dirinya siapa? Kita yang mengendalikan gitu kan. Kita yang bermain tentang itu. Alamnya apa? Itu bahannya dari mana? Bahannya dari batok kelapa. Atau batok kelapa ada di mana? Di alam kan. Gitu kan. Terus siapa yang mengajar kita nih ya? Masyarakat, alam atau lingkungan sekitar gitu kan. Masyarakat mengajarkan itu bahwa ini permainan seperti ini dan seterusnya. Terus atas Tuhan, saat kita bermain ini masa lalu, masa depan, kondisi yang sekarang itu tergantung sama yang di atas gitu. Jadi memang di luar itu play, itu bermain gitu kan. Ya kalau yang di sini dianggap sesuatu yang negatif gitu kan. Contohnya kamu itu main tok misalkan kayak gitu kan. Nah, gitu kan. Kamu itu main tok gitu kan. Padahal kalau misalkan kita mendalami itu bahwa sebetulnya luar biasa itu gitu. Jadi memang benar-benar luar biasa saat kita mencoba untuk mendalami.
saya pun ketika mendalami, bahkan yang katanya orang bahwa saya tahu banyak hal, ternyata saya nggak tahu banyak hal ketika mempelajari dan mendalami itu gitu. Jadi kata orang saya tahu banyak hal, kata saya malah nggak tahu banyak hal karena masih banyak yang tersembunyi di sana yang belum bisa saya gali. Dan alhamdulillahnya sampai sekarang ini hitungannya Kampung Dolanan adalah sebuah pergerakan yang saya ada di dalamnya itu dengan cukup lama banget. Sampai sekarang saya masih benar-benar mencoba untuk fokus di situ, bergerak di situ untuk benar-benar bisa mendalami apa yang namanya permainan, apa yang namanya dunia ini dibentuk dalam permainan dan sendagura dan seterusnya gitu. Jadi dalam rangka memahami itu, saya mencoba untuk mendalami permainan yang katanya orang itu mainan biasa, padahal dalam permainan itu melebihi permainan. Karena ketika kita bermain, saya mencoba untuk ketika bermain itu yang tidak main-main kayak gitu. Ya, jadi emang awalnya ketika saya melihat profil dari seorang Cak Mus ini kan founder dari Kampung Dolanan. Jadi refleks pola pikir saya gini, ngapain anak muda terus ngurusi permainan yang mungkin juga bawa batok ya. bawa batok, bawa brek. Nah, itu kan ya mungkin tanda kutip untuk anak-anak muda sekarang hal-hal yang sia-sia, bukan sia-sia apa ya? Ngapain gitu loh. Iya. Kita anak muda sekarang ya nongkrong, ngafe, game, nah gitu. Jadi mungkin gini, selama Cak Mus mungkin udah sekitar 5 tahun. Betul. Nah, 5 tahun. ketika merintis sesuatu dari nol sampai ke titik 5 tahun kan tentunya butuh proses perjuangan dan lain-lain. Nah, mungkin sedikit bisa diceritakan pengalaman atau kendala-kendala. Mungkin juga nanti bisa buat pesan dan kesan dari teman-teman anak muda bahwa kerja keras dan lain-lain itu perlu untuk membangun sesuatu. Nah, kalau komunitas permainan tradisional sebenarnya saya sudah mengedukasi dari tahun 2010 secara pribadi gitu kan. Jadi bentuk komunitas, terus kemudian kayaknya mereka diajak main seru nih gitu kan. Waktu itu saya merasa permainan biasa banget gitu kan. Gak ada sesuatu yang spesial, benar-benar spesial itu nggak ada. Saya merasanya waktu itu di tahun 2010 kayak gitu. Terus tahun 2014 saya coba ulangi lagi untuk mengajarkan permainan tradisional pada anak-anak gitu kan. Loh kok sudah mulai jarang yang memainkan gitu kan. Permasalahan utamanya apa nih, kayaknya anak-anak yang tidak senang dengan bermain kah? Atau minimnya orang yang mengedukasi permainan tradisional pada anak-anak gitu. Nah, akhirnya tahun 2016 sampai yang benar-benar mentok ketemu dengan sebuah masalah hubungan komunikasi terkait mahasiswa dengan dosen. Mahasiswa ini itu komunikasinya dengan dosen itu tidak sopan gitu kan. Terus ketika tidak sopan, dosennya meluapkannya lewat sosial media yang mahasiswanya tidak ditegur secara langsung. Nah, dari kasus itu saya coba analogikan. Kalau misalkan saya berada di kampung, terus kemudian saya manggil Mas Boim misalnya, Boim keluar ayo main gitu kan, nggak keluar, ternyata Mas Boim nggak keluar, sampai panggilan ketiga nggak keluar juga, panggilan keempat, 5, 6, 7, 8, 9, gak metu bisa nih kan, panggilan 11 malah ibunya cuma tuh mangkel kan aku, terus tak bengoi, Bu anakmu nanti kok kamu tuh budek aku pingin ngono kan, lah dikiranya aku meso ibu saya tahu misalkan kalau misalkan saya bilang kayak gitu kan otomatis ibunya bakal langsung negur saya kan, ya ibunya sampean bakal negur saya langsung kan, bahkan bukan hanya ibu sampean, ibu itu nggak sampean kanan kiri, terus kanan ngarep kanan kiri itu ya langsung negur aku, Mas gak oleh ngomong kayak ngono nanggone wong tua ngono kan, lah ngomong karo wong tua itu kudu sing sopan dan seterusnya. Jadi kudu sing apik nek ngomong karo wong tua, sak mangkel-mangkel karo wong tua itu langsung dikasih nasihat yang benar-benar baik gitu kan, disadarkan, iya ternyata aku salah ya dan seterusnya. Akhirnya saya langsung introspeksi, mohon maaf Bu, langsung minta maaf gitu ya, langsung minta maaf karena dijelaskan kenapa saya marah dan sebagainya. Nah, dari situ saya berkesimpulan, ternyata sebelum kita bermain itu ada edukasinya, ternyata ada pendidikan yang ditanamkan, apalagi dalam konteks permainan gitu kan. Nah, semua ini banyak lah, lagi mau tak jabarkan. Jadi masuk pertanyaan ini cuma durung. Enggak jawab malah penjelasan. Santai ngopi-ngopi. Jadi wes tak sampaikan kayak ngono kan misalkan. Nah, ternyata dalam sebuah sebelum kita bermain ada makna yang begitu baik di sana, apalagi dalam konteks permainan.
tak ceritani wis. Gak penasaran. Dongeng sambil ngopi. Jadi misal permainan ini dakon lah, katakanlah dakon ya. Wakil ngomong tentang belajar matematika gitu kan, ngitung iya memang tapi duduk iku asli ini. Ajaran spiritual dari sebuah dakon duduk nang kono gitu kan. Apa emang ya misalkan kita main dakon itu ada banyak versi kalau di Indonesia. Ada yang 7, ada yang 6, ada yang 5 gitu kan. Ada yang namanya pasaran, ada yang namanya hari kerja, ada yang namanya dinoan. Ada yang 5 hari, pasarannya 5 hari ya. Terus ada yang 6 hari kerja, terus yang 7 itu jumlah hari dalam seminggu. Nah, ketika pertama kali bermain itu kan biji-bijinya langsung dituangkan dalam lubang-lubang kecil itu kan. Biji itu dianggap sebagai harta yang kita punya. Terus kemudian dibagikan kepada orang-orang yang dekat dengan kita. Jadi harta itu bukan untuk kita semuanya, tapi harta yang kita punya itu memang untuk orang lain gitu. Untuk orang lain artinya apa? Sedekah ya. Nah, kalau misalkan kita diajarkan bersedekah kepada siapa kita bersedekah? Di dakon itu diajari. Kamu bersedekah kepada orang yang dekat dengan kamu gitu. Dari mana? Misalkan contoh di daerah kita nih. Ada orang tua, terus kakek, nenek, adik, terus tetangga itu bukan yang jauh tapi yang dekat dengan kita gitu kan. Iya kan? Nah, ketika semua sudah selesai, lantas apa yang dilakukan? Kita langsung diingatkan dalam permainan dakon, nabungo. Akhirnya kan ada lumbung besar di situ kan, ya kan? Akhirnya nabung, jumlahnya piro oleh kabeh gak oleh kabeh jumlahnya sama. Lho apa sama? Sisanya digawe nang sapa? Di depan ada siapa? Musuh atau lawan. Di permainan dakon itu mengajari sebanyak berapapun musuhmu, sebanyak berapapun lubang yang dianggap sebagai musuh, itu harus kamu perlakukan baik sama seperti ketika kamu memperlakukan diri sendiri dan orang-orang yang dekat dengan kita. Jadi saat kita punya sisa harta kita berapa, misalkan 8 atau 10 gitu, kita punya semua nih. Lubang-lubangnya di sini itu dikasih semua. 7 dikasih. Masih ada sisa 2 gitu kan. Lubangnya lawan kan ada di sini kan. Apakah kita boleh nabung di sana, naruh di sana? Enggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena kita akan mengajarkan gurunya apa? Kita mengajarkan teman kita yang di depan itu malas untuk menabung. Jadi tugas menabung itu bukan tugas orang lain, tapi tugasnya diri sendiri. Makanya kita nggak boleh nabung di orang lain. Memberi sedekah boleh, tapi tidak boleh menabung di orang lain. Gitu kan? Kalau sudah selesai ya sudah terus gitu. Dan kalau misalkan tadi saya bilang ada pasaran, hari kerja, terus ada 7 hari dalam seminggu, itu artinya setiap hari kita harus beraktivitas terus, gerak terus, tangan kita gerak terus kemana-mana gitu kan, memberi. Nah, terus kalau ada yang kosong itu kan langsung nombok, langsung diambil semua. Yo, nah, itu gimana itu? Itu kan istilahnya apa ya, nembak. Dor jedir ngono kan. Nah, itu menarik. Jadi saya coba mempelajari ini apa maksudnya gitu kan. Satu di tempat kita kan, terus kemudian di sini ada milik lawan, terus kemudian kita ambil, ditaruhnya di mana? Di tempat kita kan? Di tempat kita. Ya. Nah, itu sebuah teguran kepada teman kita bahwa teguran. Biasanya barangnya apa dhewe dicolong karo wong, nasihatnya apa coba? Nasihatnya apa? Oh iya, aku kurang sedekah. Balik itu temannya nanggone sedekah. Jadi kalau misalkan barang itu diambil menjadi milik kita, itu mengajarkan bahwa kamu kurang sedekah, bahwa hidup itu harus bersedekah, dan ketika ini sudah diambil, pembelajaran selanjutnya apa? Ikhlas. Ketika ini diambil harus ikhlas. Kena tombol. Dan definisi ikhlas itu apa? Di dakon ini saya temukan, ikhlas itu akan datang kembali saat kita tidak mengharapnya itu kembali. Giliran ya, akhirnya giliran. Terus akhirnya ternyata nunggu mana di kini. Terus kembali lagi bahwa semua aktivitas di dunia ini hanya permainan dan senda gurau. Jadi ya wis gak ono sesuatu sing sampai bangga-banggaan itu gak ono, karena dunia ini hanya permainan dan senda gurau. Perlu nggak anak-anak zaman sekarang itu dikenalkan kembali ke permainan tradisional? Kira-kira perlu nggak? Saya rasa ngomongnya bukan terkait perlu nggak perlu, tapi mereka butuh. Berarti harus? Nggak juga. Jadi fasenya sekarang mereka berada di perkembangan teknologi, dan kita nggak bisa melawan perkembangan teknologi itu gitu kan. Dan poin pentingnya di saya adalah apakah mereka dikenalkan tentang permainan tradisional orang-orang di sekitarnya.
Jadi nggak perlu memaksakan diri ya. Nggak perlu memaksakan mereka harus senang dengan permainan tradisional, enggak. Tapi perlu dikenalkan aja tentang permainan tradisional. Akhirnya mereka sendiri akan memilih mau main yang apa gitu. Dari sebanyak roadshow yang kita lakukan 99,sekian% itu mereka senang dengan permainan tradisional yang kami bawa. Di Bali contohnya, saya bawa permainan tradisional satu tas gede gitu kan, 75 liter. Permainannya belum selesai semua saya keluarkan, yang saya taruh satu persatu itu sudah hilang, dipakai main oleh mereka, dipakai main oleh anak-anak. Apakah mereka nggak senang dengan permainan itu? Kalau misalkan itu permainan langsung diambil dan kemudian dibuat mainan, mereka senang kan? Mereka senang. Dan kalau kita ngomongin tentang permainan tradisional, kita tidak pernah membahas yang namanya agamamu apa, kamu dari suku mana, dan asalnya dari mana, kamu kaya atau miskin, itu nggak pernah sekali ada pembahasan yang terkait itu. Semuanya akan membaur jadi satu, bahwa semuanya satu, saudara, serumpun, dan ya inilah kita gitu. Inilah kita, bahwa kita bisa bermain dengan permainan tradisional yang tidak tentang kamu asalnya dari mana kan. Ke Bali itu ke apa, saudara apa? Bali itu waktu itu saya coba beranikan diri pakai sepeda motor gitu kan, diundang yang di Banyuwangi. Nah sampai di Banyuwangi eman kalau misalkan nggak ke Banyuwangi ya. Ini saya bikin langsung ke Banyuwangi. Datangnya ke waktu itu nggak ada tujuan sama sekali. Terus lihat berita ternyata ada Gunung Agung yang statusnya itu siaga. Jadi saya mencoba ke sana. Teman nggak ada sama sekali. Jadi prosesnya baru mau ke sana itu mencari teman. Dan mereka juga tidak pernah bertanya saya agamanya apa, kamu asalnya dari mana. Ketika kita sama-sama memperjuangkan hak anak, di situ kita satu tujuan dan akhirnya ditemukan di Bali. Rencananya saya nggak tahu mau nginep di mana, ternyata difasilitasi oleh orang di sana, dikasih cottage malahan. Sudah sampai tinggal di sini selama beberapa hari. Besok yang ke posko pengungsian Gunung Agung berangkat bersama saya naik mobil dan seterusnya. Saya nggak minta itu, ternyata diberikan langsung oleh Allah gitu kan. Sampai akhirnya kemudian kembali. Jadi memang jalan-jalan itu ya kalau dibilang kalau dikorelasikan dengan Suluk Santara, sebenarnya perjalanan saya roadshow itu perjalanan saya menemukan Tuhan. Jadi di perjalanan itu saya pasti akan merasa bahwa Tuhan itu benar-benar hadir. Karena selama perjalanan saya juga nggak tahu apakah saya nantinya mati di tengah jalan atau memang benar-benar masih bisa untuk meneruskan mengenalkan budaya ini atau tidak gitu kan. Dan hanya Allah yang memberikan keselamatan untuk saya selama proses perjalanan. Ya, jadi menarik dari Cak Mus ini, beliau ini sudah berkeliling sejauh Mas. Ya. Nah itu naik sepeda motor, bawa bambu egrang. Ya. Nah ini yang jadi pertanyaan besar, dananya dari mana? Mandiri. Bang Mandiri. Mungkin ini kemarin saya sempat post tentang flyer acara ini, ada dari follower Suluk Nusantara ini bertanya, zaman sekarang ini para ibu-ibu ini agak kesulitan, jadi menghadapi para baby-babynya ini. Ketika para baby ini udah memegang gadget, main game, itu mereka akan lupa waktu. Bahkan orang tuanya di belakang sedang bersih-bersih, sedang masak, itu seakan-akan udah nggak mau tahu gitu. Mungkin dari Cak Mus ini selaku pegiat permainan tradisional, ada tips untuk para moms gimana menyikapi anak-anak tersebut. Jadi kalau misalkan ini pertanyaan yang sangat sering sekali disampaikan ke saya, bahwa anak-anak kalau misalnya sudah pegang HP, mereka sampai lupa waktu, terus mereka senang banget dengan HP, akhirnya nggak suka dengan permainan tradisional. Padahal masalah utamanya bukan di situ gitu. Masalah utamanya adalah siapa yang memberi HP awalnya. Siapa yang memberi HP awalnya itu kan. Salah siapa yang memberi HP awalnya itu. Nah, kenapa kok anak itu senang dengan permainan HP? Ya wajar. Anak-anak itu dunianya adalah dunia bermain. Bahkan di piagam PBB, poin pertama hak anak adalah bermain. Jadi kalau misalkan mereka dari awal, dari kecil sudah bermain, kalau misalkan dikasih HP, mereka bermain, terus kemudian HP-nya dibuat lempar-lemparan, ya jangan disalahkan. Ya itu memang medianya ya. Betul, itu memang medianya gitu kan. Jadi memang
kalau misalkan ditanyain kayak gitu, mesti saya cari akar masalahnya dulu. Akar masalahnya di mana? Loh, siapa yang memfasilitasi itu? Memfasilitasi HP. Jadi jangan disalahkan subjeknya, tapi salahkan objeknya dulu gitu kan. Objeknya HP kan. Kalau misalkan mereka dikasih gelas kayak gini, ya mereka akan bermain gelas. Kalau mereka dikasih meja, ya mereka akan bermain meja. Kalau misalkan mereka dikasih kasur, ya mereka akan bermain kasur. Jangan salah, gasing Jogja tahu ya, yang bentuknya ada bambu itu kan, terus ada lubangnya di tengah gitu kan. Kalau misalkan kita yang sudah tahu permainannya itu kan ditarik terus kemudian gasingnya muter gitu ya. Nah, waktu ada acara internasional di Bali itu saya sempat ngisi di sana juga kan. Ada anak asing, anak bule bermain. Itunya diambil, tapi bukan diginikan. Jadi mainnya itu diginikan. Jadi gini lah. Kayak gitu. Gasingnya itu ditaruh di temannya, dipegangi ujung-ujungnya terus diginikan. Dan itu ketawanya luar biasa. Bahagianya luar biasa. Loh, aku yo batin. Ini bule aja ini main. Karena di The way ngono kan ya. Jadi kalau misalnya kita sudah ngasih apapun ke mereka, ya itu akan menjadi mainannya gitu. Kalau dikasih HP sejak awal, ya itu akan menjadi mainannya. Ketika mereka sudah menemukan titik nyaman di situ, main HP sudah nyaman banget gitu kan, ya mereka akan memainkan itu dengan nyaman sekali. Selama-lamanya sampai dia senang banget di situ ya itu mereka banget, anak-anak banget. Tapi kalau misalkan memang jadi solusinya adalah ketika ngomong tentang anak-anak yang berupa kecanduan terhadap gadget, coba aja dikurangi pemakaian gadgetnya gitu ya. Nggak bisa sih kita melarang mereka untuk bermain HP gitu ya, nggak bisa, karena teman-teman yang lain itu juga bermain HP. Karena kondisinya sekarang sudah kayak gitu. Yang bisa dilakukan adalah bijak menggunakan gawai. Batasi kecanduannya mereka dengan cara pembatasan waktu untuk menggunakan HP-nya gitu kan. Terus yang kedua, selain dibatasi ya usianya mereka adalah usia yang bermain, kasih kesempatan mereka untuk bermain, dekati mereka dengan bermain gitu kan. Saya sedang mencoba untuk ke arah sana. Jadi istri saya sedang hamil dan mohon doanya agar prosesnya dilancarkan. Nanti apa yang saya sampaikan sekarang akan saya coba lakukan untuk anak saya, dan sudah punya gambaran, dan ini baru pertama kali saya ceritakan di sini. Rencananya adalah yang 2 tahun pertama itu akan dikenalkan dengan keluarga supaya dia tahu gitu ya, keluarganya siapa, orang tuanya, terus Pak D-nya, terus omnya siapa, terus om dari keluarga saya tahu kayak gitu kan. Pokoknya adaptasi dengan keluarga dulu. Di fase yang tahun yang ketiga yang akan saya siapkan, nanti akan saya ajak untuk keliling Nusantara dengan menggunakan mobil dan nggak akan pulang-pulang, akan berjalan mulai dari Surabaya terus ketambahan teman dari Jombang, itu juga akan keliling, nggak akan pulang-pulang, nginepnya juga akan di sana, di rumah orang yang akan kita tuju. Bahkan kalau misalkan memang nginepnya di mobil, ya kita akan nginep di mobil. Dan kelilingnya itu kita akan mengenalkan tentang budaya permainan tradisional, terus ada seninya juga, terus ada literasinya karena gabung dengan teman-teman yang lain. Nah, kalau misalkan ada kesempatan yang kayak gitu, artinya akan meminimalisir untuk penggunaan gawai sejak dini gitu. Nah, ketika itu prosesnya sudah saya lalui, saya baru bisa menceritakan yang memang benar-benar dari yang saya alami gitu kan. Kalau sejauh ini memang saya hanya melakukan penelitian terkait anak-anak yang senang dengan gawai. Kenapa kok mereka senang dengan gawai? Kenapa kok mereka senang dengan HP? Ya karena alasan utamanya adalah sejak kecil mereka difasilitasi HP tersebut, dan banyak yang tidak sadar bahwa kesalahannya adalah dari dia sendiri. Banyak yang tidak sadar dari posisi itu. Seringnya menyalahkan bahwa anak-anak yang tidak senang dengan permainan yang lain. Padahal kalau misalkan anak-anak itu tahu dan bisa berdiplomasi dengan orang tuanya misalkan ya, dia juga akan melakukan pembelaan. Loh, sampean sing kayak aku, ibu dan bapak sing kayak aku tentang HP iki yo aja disalahno, aku sing main HP iki dan seterusnya gitu. Kalau idealnya seorang anak mulai dikenalkan gadget, saya nggak tahu idealnya berapa. Saya hanya menyampaikan dari Bill Gates itu sudah mengatakan bahwa anaknya tidak boleh menggunakan teknologi sampai di usia 14 tahun. Mark Zuckerberg itu berharap anaknya bermain di taman. Mark Zuckerberg.
dan CEO-nya Meta yang punya Sekarang berbagai ya Gantinya Facebook, Instagram dan sebagainya, WA gitu kan banyak ya. Mereka 2 orang saja lah. Saya rasa 2 orang sudah cukup. 2 orang ini yang benar-benar pakar di bidang teknologi kan. Tapi kenapa kok melarang anaknya untuk memanfaatkan teknologi yang mereka pakai? Berarti kan ada sebuah masalah di situ sebenarnya kan? Ada sebuah masalah yang nggak disampaikan dan kita dianjurkan untuk berpikir kenapa mereka yang paham tentang teknologi tapi kok anaknya tidak diajari untuk membuat teknologi atau apa sejak kecil gitu kan. Kalau misalkan kita mikir bisnis ya anaknya Bill Gates diajari mikir apa bikin aplikasi atau apa gitu ya, terus bisa bekerja sama dengan perusahaan orang tuanya, akhirnya kan nanti menjadi sesuatu yang banget saat mereka masih kecil. Pesan yang yang tersembunyi kalau menurut saya adalah jangan sampai hilang masa kecilnya. Jadi masa kecil ini memang masa kecil yang memang benar-benar bermain. Kalau itu di ranahnya mereka ya harus sesuaikan dengan usianya gitu. Jangan sampai masa kecilnya hilang terus tumbuh ketika mereka dewasa. Saat mereka dewasa seusia kita misalkan 20-30 tahun, mereka menjadi masa kecil yang usianya 10-70 tahun ke bawah kayak gitu. Itu sempat kasusnya terjadi di Jakarta. Ada orang tua, ayah dan ibu punya perusahaan sendiri-sendiri, yang satunya dokter, nggak main-main ya dokter, yang satunya juga punya perusahaan besar juga. Anaknya dididik secara akademis sampai dikuliahkan di Amerika dan seterusnya gitu. Sekolahnya akselerasi, mulai dari SD, SMP, SMA semuanya akselerasi, lulus dengan usia termuda waktu itu. Saat dipimpin kembali ke Indonesia, dia dikasih kesempatan untuk memimpin salah satu perusahaan orang tuanya. Entah itu bapaknya atau ibunya gitu. Akhirnya pimpin, bisa berjalan bagus. Makan itu harus dari orang tuanya karena mikir higienis dan sebagainya gitu ya. Jadi memang benar-benar dijaga banget sama orang tuanya. Suatu ketika diajak sama karyawannya untuk makan di luar. Wah asik banget, lahap banget. Karena dia nggak pernah merasakan itu. Besoknya kembali lagi di sana. Terus dia selama perjalanan melewati Monas. Di sana ada anak-anak kecil yang bermain kelereng. Gitu ya. Ini pimpinan perusahaan. Kok menarik ya gitu. Kok menarik ya. Ternyata dia main di situ, main kelereng, tas gitu kan. Orang tuanya nyari. Tuh anakku di mana? Sampai sekarang nggak keluar, hari kedua juga nggak ketemu lagi gitu kan. Dia main di situ sampai malam. Besoknya juga main di situ sampai malam. Yang dilakukan apa? Beli kelerengnya. Beli kelereng dari anak-anak yang ada di situ. Misalkan saya datang gitu ya, saya pemilik perusahaannya tadi itu datang ke Monas, terus melihat sampean main, gitu kan, main kelereng. Wah ini enak, ini seru, saya beli ya semuanya. Langsung dibeli, dikasih uang, cepet gitu, selesai. Terus akhirnya ketemu dengan guru saya psikolog ditemukan, ini anak saya ini kenapa kok sekarang main kayak gini dan seterusnya gitu. Sampai akhirnya keputusannya adalah perusahaan tidak dipegang oleh anaknya itu, dia diterapi, terus dicari-cari permasalahannya, ternyata masa kecilnya hilang, nggak pernah ada kesempatan dia merasakan masa kecilnya itu. Jadi ketika di rumah ya karena punya uang gitu kan, akhirnya bisa beli kelereng yang sangat banyak, main dalam rumah, cetar, main sendiri, nggak ada teman. Kenapa nggak ada teman ya? Karena sejak kecil ruang pertemanan itu sempit. Gitu. Jadi jangan sampai hilang masa kecilnya, karena Allah itu maha adil sebenarnya. Allah itu maha adil. Semua orang sebenarnya memang. Allah itu maha adil. Jadi fase kita semuanya sama. Mulai dari anak-anak, yang dunianya anak-anak, yang remaja seperti apa, yang dewasa seperti apa, yang lansia seperti apa, semuanya pasti sama gitu kan. Hanya saja topeng-topeng yang dilalui oleh orang-orang ini berbeda. Fase secara kehidupan sehari-harinya sama. Kalau misalkan fase kehidupan sehari-harinya itu terlewati, itu akan muncul di kemudian hari. Realnya yang tadi yang saya sampaikan, main kelereng di usia mereka anak-anak muda ya akan muncul di masa dewasa. Jadi menarik apa yang diutarakan Cak Mus dari awal sampai saat ini tadi.
mungkin ini terakhir, perlu nggak adanya kurikulum dolanan atau kurikulum permainan masuk ke lembaga pendidikan? Perlu. Kalau yang tadi mereka bermain itu kebutuhan, kalau ini perlu. Kenapa perlu? Karena sudah saya sebutkan kerjasama dengan salah satu sekolah yang ada di Surabaya, SDN Mojo 3, yang mereka membranding sekolahnya sebagai sekolah pelestari dolanan. Setiap anak yang mau masuk di situ kelas 1 langsung digelarkan permainan tradisional. Mereka pasti bermain permainan tradisional karena setiap awal atau MOS itu saya mesti dilibatkan di sana. Saya bawa permainan tradisional, anak-anak juga akan bermain di sana gitu kan. Terus yang kelas 2, 3, 4, 5, 6 sama. Mereka akan bermain di awal. Itu tujuannya adalah untuk membangkitkan rasa bahagianya mereka dalam menyambut sekolah. Terus apakah berhenti di situ? Enggak. Ada program lagi yang dilakukan oleh sekolah tersebut. Program itu adalah membuat pojok dolanan di setiap kelasnya. Sama seperti yang dilakukan sebelumnya oleh pemerintah yang membangun pojok baca gitu kan, sudut baca ya. Ada sudut baca di setiap kelasnya gitu kan. Ini dibangun pojok dolanan di setiap kelasnya. Yang dolanan itu bukan sekolah yang memfasilitasi, tapi anak-anak membawa dolanan dari rumah yang kemudian ditaruh di sana, dimainkan bersama oleh anak-anak yang ada di dalam kelas gitu kan. Apa yang terjadi dampaknya? Dari yang semula hanya dibuat programnya Rabu Ceria, mereka itu bermain setiap hari dengan permainan yang sudah mereka siapkan. Dampaknya seperti apa? Kalau misalkan dulu ya, ojo sing liyane lah, misalnya aku ngene. Aku lek karo bel sekolah ngono kan kadang sadurung bel wis mulai ngono, sadurung bel wis mulai terus bel istirahat kedua wis wayahe mlebu tapi gak mlebu misalnya ngono kan. Sadurung bel istirahat wis dielingno gurune, Bu, istirahat, Bu, istirahat. Durung bel iki, bele rusak, lampu mati dan sebagainya ngono. Akeh-akehne golek alasan ngono kan. Sampai benar-benar pengen istirahat dhewe atau metu teko kelas ngono kan. Nah, ketika permainan tradisional itu dimasukkan di sana, ada pojok dolanan, ternyata mereka menjadi lebih tertib. Kok bisa menjadi lebih tertib? Karena di permainan tradisional kita berbicara tentang hukum. Berbicara tentang peraturan. Peraturan itu yang disepakati bersama. Saya buat peraturan, terus disanggah oleh Mas Dery, disanggah oleh Mas Boim, terus kemudian menjadi peraturan bersama yang kemudian disepakati. Ya wis ya iki peraturannya ya. Lah misalnya anak sampai sing melanggar kudu ngelekno. Ya kan? Kalau kayak ngono iki salah dan seterusnya. Bro, mau wis sepakat, awak dhewe sepakat kayak gini. Akhirnya dilakukan, gitu kan? Mainan ya. Iya kan? Akhirnya dilakukan. Nah, berangkat dari situ, akhirnya mereka yang belum waktunya beristirahat akan tetap di kelas. Saat beristirahat mereka akan keluar, dan sebelum jam istirahatnya sudah selesai, bel istirahat yang kedua masuk, itu mereka akan kembali. Guru-guru tidak perlu mengondisikan mereka, ayo masuk, tak perlu, karena mereka sudah berbudaya dengan peraturan yang disepakati bersama-sama. Mungkin Mas Boim menambahkan sebelum buyar. Jadi mohon maaf, ini tadi sebelum acara sudah diingatkan waktunya durasi tidak bisa lama-lama karena Cak Mus ada agenda acara lain. Jadi tadi masih kita berdiskusi tentang perjalanan Cak Mus. Mungkin kalau istilah kerennya di dunia persufian itu perjalanan salik dari seorang pengabdi yang merawat warisan leluhur, yaitu permainan tradisional. Mungkin ke depan kita akan sambung lagi, Cak. Jadi kita akan lebih mengulik tentang kampung dolanan itu seperti apa. Bahkan sempat dengar info kampung dolanan itu juga go Singapura. Nah, ini sangat menarik. Jadi organisasi kampung atau anak-anak Karang Taruna sampai bisa diundang ke Singapura untuk mengenalkan permainan tradisional. Jadi mungkin itu nanti kita bahas di agenda selanjutnya. Mungkin sekian sudah masuk. Jadi selamat malam, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun. Jam 8 lebih lah. Ampun.